Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump mengklaim bahwa pemerintahannya telah menghentikan alokasi 50 juta US dollar atau sekitar 813 miliar rupiah ke Gaza untuk membeli kondom. Klaim ini disampaikan Trump selama upacara penandatanganan Undang-Undang Lincoln Riley. Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, telah membuat klaim serupa selama jumpa pers perdananya pada Selasa 28 Januari 2025. Ia menyatakan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah dan Kantor Manajemen dan Anggaran menemukan bahwa ada sekitar 50 juta US dollar pembayar pajak yang digunakan untuk mendanai kondom di Gaza. Dia menyebut dugaan bantuan tersebut sebagai pemborosan uang pembayar pajak yang tidak masuk akal. Namun, tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim ini. Mengutip Associated Press, pada Kamis 30 Januari 2025, Trump dan juru bicaranya tampaknya merujuk pada dana hibah yang diberikan USAID kepada sebuah kelompok bernama International Medical Corps atau IMC senilai 102,2 juta US dollar atau 1,6 triliun rupiah untuk menyediakan layanan medis dan trauma di Gaza. Departemen Luar Negeri sebelumnya menggambarkan hal ini sebagai contoh pendanaan yang sangat besar yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika atau kebijakan presiden. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, menulis hal serupa di X bahwa lembaga tersebut telah mencegah pendanaan yang tidak dapat dibenarkan sebesar 102 juta US dollar kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi, berkat penghentian sementara bantuan asing. Para pejabat mengatakan pemerintahan Trump menghentikan 2 ember bantuan senilai 50 juta US dollar untuk Gaza melalui International Medical Corps yang meliputi program keluarga berencana termasuk kontrasepsi darurat, perawatan kesehatan seksual, termasuk pencegahan dan pengelolaan infeksi menular seksual atau IMS, dan kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Dana sebanyak 100 juta US dollar untuk program-program ini termasuk kontrasepsi. Menurut para pejabat yang menyebut bahwa kondom secara tradisional selalu digunakan untuk keluarga berencana di negara-negara berkembang oleh USAID. IMC mengatakan dalam siaran pers bahwa mereka telah menerima 68.078.508 US dollar atau 1,1 triliun rupiah dari USAID untuk mendukung operasinya di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Mereka mengatakan sumber daya tersebut digunakan untuk mengoperasikan 2 rumah sakit lapangan besar yang saat ini berlokasi di Gaza Tengah, satu di Deir al-Balah dan satu di Al-Zawaida. Kedua rumah sakit menawarkan total kapasitas gabungan lebih dari 250 tempat tidur, termasuk 20 di ruang gawat darurat dan 170 di Departemen Bedah. Fasilitas-fasilitas ini telah menyediakan perawatan medis 24 jam kepada sekitar 33.000 warga sipil per bulan. IMC mengatakan bahwa sejak Januari 2024, mereka telah menyediakan layanan kesehatan kepada lebih dari 383.000 warga sipil yang tidak memiliki akses lain ke layanan atau perawatan, termasuk melakukan sekitar 11.000 operasi.
Menurut statistik yang disediakan oleh IMC, mereka juga membantu persalinan sekitar 5.000 bayi, menyaring 111.000 orang yang mengalami kekurangan gizi, merawat 2.767 orang yang mengalami kekurangan gizi akut, dan mendistribusikan suplemen mikronutrien kepada 36.000 orang. Presiden Refugees International Jeremy Konidik yang mengawasi portofolio bantuan COVID-19 USAID untuk pemerintahan Joe Biden membantah klaim Trump dan Leavitt. Sementara itu, laporan tahun anggaran 2023 USAID tentang pengiriman alat kontrasepsi dan kondom mencatat bahwa hanya satu negara Timur Tengah, yakni Yordania, yang menerima pengiriman kecil alat suntik dan alat kontrasepsi oral senilai 45.680 US dollar untuk program pemerintah saja. Ini adalah pengiriman pertama USAID ke Timur Tengah sejak tahun anggaran 2019. Laporan USAID dari 3 kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa satu-satunya program keluarga berencana yang didanai oleh lembaga tersebut di Timur Tengah adalah di Yordania dan Yaman.